Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog, kembali saya ajak Anda untuk menyimak grafis yang berikut ini. Ini adalah pernyataan dari Susilo Wibowo, analis politik dari Universitas Diponegoro, Semarang. Kenapa masyarakat lebih memilih figur? Pilpres lebih mirip pilkada ketimbang pemilu legislatif, terutama pola dukungan terhadap kandidat figur atau kandidat menjadi pertimbangan nomor satu dalam memilih, bukan partai politik. Sementara itu, ini adalah pernyataan dari AS Hikam yang mengatakan bahwa Pilpres itu bukan memilih partai, tapi memilih figur. Oke, Mbak Rike, jelas sekali figur sangat berperan penting, tapi partai juga tidak boleh kita pinggirkan. Ya, betul. Ada persoalan yang kadang luput dibicarakan peran partai, yaitu peran partai di legislatif. Yang menurut kami itu juga penting, apalagi kita masih dalam masa sumpah jabatan hingga Oktober nanti. PDI Perjuangan, fraksi PDI Perjuangan sedang mengusung dan tetap bekerja untuk beberapa persoalan yang menjadi tugas di parlemen. Misalnya saja kita terus mempersiapkan tentang persoalan, kalau di komisi saya adalah undang-undang tentang sistem pengupahan dan perlindungan upah, agar persoalan upah ini tidak mengakibatkan kisruh yang terus-menerus. Ada kepastian bagaimana kemudian bahwa kesejahteraan rakyat itu tidak lagi hanya bersandar pada upah yang diterimanya tiap bulan, tapi bagaimana negara ke depan hadir lewat jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Dan kita sedang berjuang agar di dalam undang-undang BPJS itu dikatakan Juli 2015 pertama kalinya jaminan pensiun akan dijalankan bagi seluruh rakyat Indonesia. Juli 2015. Juli 2015, bukan hanya PNS. Itu menjadi salah satu poin perjuangan yang menurut kami perlu pengawalan ketat juga dari legislatif. Artinya sosok figur ini harus di backup oleh perjuangan partai di parlemen misalnya. Karena ketika seseorang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di eksekutif, ada legislatif yang juga akan membantu kerja. Tidak mungkin eksekutif bekerja sendiri, termasuk pada keputusan kebijakan politik anggaran. Anggaran kesehatan kita sedang terus berjuang agar 5% ya sesuai dengan amanat undang-undang. Lalu kemudian ada undang-undang yang penting, undang-undang perlindungan pekerja media, itu juga penting. Bagaimana ada undang-undang yang lain, dan juga misalnya mengenai guru honorer. Kalau ada yang mengatakan bahwa akan memberikan tunjangan 1 juta setiap bulan bagi guru honorer, Mas Jokowi ngomong sama saya, kok segitu? Itu kan di bawah upah minimum. Maksudnya kok cuma segitu? Iya, dan yang harus dipastikan ke depannya ada definisi penting. Sekedar definisi, tetapi ini akan menjadi sebuah catatan dan pegangan penting bagi pemerintah ke depan, yaitu bagaimana persoalan rakyat miskin tidak mampu itu dikaitkan dengan penghasilannya per bulan. Siapa mereka yang miskin dan tidak mampu? Orang yang penghasilannya sama dengan atau lebih kecil dari upah minimum kota kabupaten. Tapi jadi Mbak Rike, ketika orang itu tidak sesuai upahnya dengan upah minimum kota kabupaten, maka negara wajib hadir memberikan perlindungan. Jadi bukan sekedar nominal, angka yang kita inginkan. Kehadiran negara ya. Tapi satu pertanyaan singkat nih Mbak Rike, Anda tidak takut dikeroyok oleh porosnya Gerindra dan teman-teman di parlemen nanti? Sekali lagi, bahwa selama ini PDI Perjuangan telah terbukti beroposisi di luar pemerintahan selama 10 tahun. Itu adalah sebuah pelajaran berharga bagi kami kader-kader PDI Perjuangan. Untuk hal-hal yang menyangkut nyawa hidup rakyat, kita diajarkan oleh Bu Mega tidak boleh berkompromi. Nah, dan kami yakin, tadi saya katakan Pancasila, lalu ada Trisila. Setelah itu yang terakhir yang penting dalam momen ini, yaitu ketika diperas lagi menjadi Ekasila gotong royong. Kami percaya dalam Pilpres 9 Juli nanti, rakyat Indonesia tidak akan membiarkan kami yang katakanlah koalisi partainya ini lebih sedikit ditinggalkan oleh rakyat. Karena kami akan mengatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden kami adalah calon presiden dan calon wakil presiden rakyat yang berkoalisi lebih besar dengan seluruh elemen rakyat. Tapi kita bisa pakai itu para wani, gotong royong itu untuk bekerja sama-sama. Apa yang dipakai gotong royongnya P3 dan teman-teman lain? Gotong royong kerjasama itu kan bukan milik satu kelompok, itu kan sudah menjadi bangsa. Identitas ya bangsa Indonesia gitu. Saya kira di mana-mana lah gitu. Tetapi memang yang perlu juga ditegaskan bahwa kerja di DPR saya kira juga bagian dari keseluruhan teman-teman yang ada di fraksi di DPR ya. Kita juga sepakat. Bahkan kalau perlu bukan hanya 1 juta, 5 juta juga kita kasihkan kan untuk rakyat kan, untuk guru honorer dan sebagainya. Saya kira itu nanti pemerintah yang akan datang saya kira juga bertanggung jawab untuk menindaklanjuti. Siapa sih pemerintah yang akan datang ini? Ya, itu udah kontrak politiknya 1 juta loh. Anda nggak baca kontrak politiknya 1 juta. Ya, dan menurut saya
ada persoalan, mungkin bedanya gotong royong yang dimaksud bagi kami bukan hanya identitas, tetapi keharusan. Iya. Siapa sih yang saya kira nggak? Itu keharusan gotong Siapa sih royong. Itu bedanya. yang saya kira nggak setuju ya dengan konsep itu, dan saya kira persoalan sekarang yang ada di parlemen itu perjuangan kita bersama ya, termasuk juga dengan pemerintah, termasuk bagaimana persoalan yang ke depan akan kita hadapi. Tetapi bahwa kita harus sampaikan Pak Prabowo pun ya tidak henti-hentinya juga menekankan bagaimana perjuangan itu tidak hanya sekedar untuk menang nanti ya. Jadi bagaimana teman-teman yang ada di DPR, teman-teman yang ada di pemerintahan pun sekarang ini yang juga mempunyai komitmen kuat ke arah sana juga harus tetap gitu. Ya, baik. Intinya tidak hanya sekedar menang kalau nanti ya kita gitu ya. bicara Pak Arwani, Mbak Rika, bahwa saya harus mengakhiri diskusi. Ini harus 5 menjadi, detik, singkat. Ini harus menjadi sebuah kemenangan. Tapi kemenangan ini bukan kemenangan bagi parpol pendukung, bukan kemenangan bagi Jokowi JK. Ini harus menjadi kemenangan rakyat dan bangsa Indonesia. Saya kira itu bagi semuanya kami. akan kembali ke rakyat. Itu sepakat kita ya. Baik. Pak Prabowo juga gitu akan Kayaknya mengembalikan sepakat semua terus. kemenangan Udah ke koalisi ketiga rakyat. aja kalau sepakat. Kami akan berikan Kayaknya durasi galau khusus nih. bagi dua poros ini untuk berkampanye capres-capresnya di kesempatan Terima kasih. berikutnya. Ya. Pak Arwani, terima kasih. Mbak Rika, terima kasih. Sukses buat Anda berdua. Dan juga Pak Jayadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waktu Sampai saya ketemu habis lagi. ya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Kami segera kembali untuk melanjutkan informasi. Tetap bersama kami di Berita 1. Assalamualaikum.